Ada rahasia yang gak pernah kuberitahu siapapun. Rahasia tentang malam itu dan tentang seseorang yang seharusnya tidak pernah hadir di hidupku. Tapi bagaimana caranya melupakan sesuatu yang membuatku merasa hidup untuk pertama kalinya? Assalamualaikum. Halo semuanya. Kalian sedang menonton dari mana malam ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan penuh kedamaian. Kali ini aku ingin bercerita tentang satu kisah yang mungkin sudah kamu dengar, tapi belum pernah kamu rasakan. Kisah seorang wanita yang mencoba setia, tapi hatinya justru diuji oleh kesepian dan perhatian yang datang dari arah tak terduga. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke temanmu agar semakin banyak yang bisa belajar dari kisah ini. Karena kadang, cinta yang salah waktu justru meninggalkan jejak yang tak pernah bisa hilang. Namaku Erni, 41 tahun. Dari luar, hidupku terlihat sempurna. Rumah 2 lantai bergaya modern di kawasan elit Bandung. Taman rapi dengan kolam kecil, dan mobil SUV hitam mengkilap di garasi. Aku dikenal sebagai Ibu Andi, istri seorang anggota DPRD yang disegani banyak orang. Orang-orang memandangku dengan kagum. Mereka pikir aku bahagia, hidup dalam kemewahan, punya segalanya. Tapi tidak ada yang tahu betapa sepinya rumah ini. Suamiku, Andy, 46 tahun, pria yang luar biasa sibuk. Dulu, waktu awal menikah, ia begitu hangat. Kami sering tertawa, makan malam sambil saling bercerita. Tapi sejak karirnya di politik naik, semuanya berubah. Setiap pagi, ia sudah berangkat sebelum matahari terbit. Dan malamnya, pulang larut. Lelah, hanya menyapa sekilas sebelum menutup pintu kamar kerja. Kadang, aku menunggunya di ruang makan, hanya untuk mendengar suara langkah kakinya pulang. Namun seringkali yang datang hanyalah notifikasi di ponsel. Pesan singkat, "Sayang, rapat lagi ya, jangan tunggu." Lama-lama, aku berhenti menunggu. Aku mulai terbiasa dengan sunyi, dengan meja makan besar yang hanya berisi 1 piring, dan kursi kosong di seberang tempatku duduk. Kehidupan sebagai istri pejabat daerah memang tampak gemerlap. Setiap minggu ada undangan acara, arisan, pesta, kunjungan sosial. Aku menghadiri semuanya, tersenyum, berpakaian rapi, dan berbicara sopan dengan istri-istri pejabat lain. Kami membicarakan perhiasan, kosmetik, dan rencana liburan. Tapi begitu acara selesai dan aku pulang ke rumah, semua terasa kosong lagi. Rumahku besar, tapi sunyi. Anak-anak sudah tinggal di luar kota. Andi sibuk dengan dunianya. Dan aku hanya punya diriku sendiri. Seringkali aku berjalan ke balkon lantai 2, menatap jalan di depan rumah. Lampu-lampu kota terlihat jauh, dan angin malam berhembus, membawa aroma hujan. Di situ, aku sering berpikir, apakah semua ini pantas disebut kebahagiaan? Pernah suatu kali aku menanyakan hal itu pada Andi. "Mas, kapan terakhir kita makan malam bareng?" Ia menjawab sambil menatap layar laptopnya. "Nanti ya sayang, kalau sudah agak longgar." Sabar dulu, sabar. Kata itu sudah terlalu sering kudengar. Malam-malam seperti ini, aku mencoba sibuk di dapur. Entah kenapa, memasak membuatku merasa hidup. Aku menyiapkan bahan-bahan yang dulu selalu jadi favorit Andi, sop buntut, ikan bakar, sambal matah, dan puding coklat. Masakan yang dulu sering kami makan bersama di rumah kontrakan kecil saat awal menikah. Sambil mengaduk kuah di panci, aku tersenyum mengingat masa itu. Kami belum punya banyak uang, tapi punya waktu. Sekarang, kami punya segalanya, kecuali satu: kebersamaan. Aku menata meja makan dengan hati-hati. Taplak putih, lilin kecil di tengah meja, 2 gelas anggur yang berhadapan. Aku mengenakan gaun biru tua, yang dulu Andi belikan saat ulang tahunku. Kupakai parfum lembut, hanya untuk memastikan malam ini terasa istimewa.
sambil menatap meja makan itu. Aku berbisik pelan. Semoga malam ini kamu pulang tepat waktu, Mas. Aku cuma ingin makan bareng. Namun, di dasar hati, ada suara kecil yang berbisik lebih jujur. Aku hanya ingin ditemani. Walau sebentar, aku hanya ingin tidak merasa sendirian. Jam dinding menunjukkan pukul 8:12 malam. Dari dapur sampai ruang makan, semua sudah siap. Sop buntut masih mengepulkan uap. Ikan bakar baru diangkat dari panggangan. Sambal mata harum di atas meja. Dan lilin kecil menyala redup di tengah taplak putih. Rumah ini terasa indah malam itu. Tapi sayangnya, terlalu tenang. Tak ada suara langkah kaki. Tak ada suara pintu dibuka. Hanya suara hujan yang mulai turun perlahan di luar jendela. Aku menatap jam dinding lagi. Masih berharap suara mobil Andi terdengar di depan rumah. Seperti dulu-dulu. Tapi waktu terus berjalan. Dan yang datang justru rasa khawatir bercampur kecewa. Ponselku tiba-tiba berdering. Seketika wajahku cerah. Namanya muncul di layar. Mas Andi, aku buru-buru mengangkatnya. Halo, Mas, lagi di mana? Semua udah siap nih. Aku masak sop buntut kesukaan kamu. Dari seberang, terdengar suara terburu-buru. Bercampur bunyi ramai orang berbicara. Sayang, maaf banget ya, aku nggak bisa pulang sekarang. Ada acara penting. Tamu dari pusat datang mendadak. Tapi mas, suaraku pelan. Tolong pahami ya, ini nggak bisa ditinggal. Besok deh, aku janji, kita makan bareng. Hening sejenak. Aku menatap lilin di meja makan yang mulai padam. Nyalanya bergoyang ditiup angin dari ventilasi. Mas, kamu tahu nggak? Aku nyiapin semua ini dari sore. Aku pikir malam ini kita bisa makan bareng lagi, kayak dulu. Andi terdengar menarik napas panjang di ujung sana. Aku tahu, dan aku minta maaf. Beneran, nanti aku ganti. Aku janji, aku harus berangkat sekarang ya sayang. Klik. Telepon ditutup sebelum aku sempat menjawab. Tanganku masih memegang ponsel yang kini gelap. Air mataku jatuh pelan, tanpa suara. Semuanya terasa begitu sia-sia. Masakan yang kupersiapkan, waktu yang kuhabiskan, dan harapan yang selalu kupupuk. Aku duduk di kursi makan, menatap piring kosong di seberangku. Bayangan lilin terakhir memantul di sendok perak, perlahan mengecil, hingga padam sepenuhnya. Keheningan mendadak terasa menusuk. Aku menarik napas dalam, menahan tangis yang hampir pecah. Kursi di seberang itu tetap kosong. Tempat yang dulu sering diisi dengan tawa Andi, kini hanya menjadi simbol kesepian yang diam-diam tumbuh makin dalam. Beberapa menit aku terdiam, sebelum akhirnya berdiri dan melangkah ke jendela. Hujan turun deras, membasahi taman depan rumah. Kilatan petir sesekali menerangi ruang tamu, menyingkap bayangan foto-foto lama di dinding. Aku dan Andi waktu liburan, saat ulang tahun pernikahan, saat tertawa bersama, semua terasa seperti kehidupan orang lain. Sibuknya sampai lupa pulang. Bisikku pelan, setengah marah, setengah pasrah. Lalu aku menatap meja makan itu sekali lagi. Sayang kalau semua ini terbuang begitu saja, pikirku. Dan entah kenapa, di tengah kecewa yang perlahan berubah jadi kesepian, nama seseorang melintas di pikiranku. Aryo, asisten suamiku. Pria muda yang sopan, tenang, dan selalu siap membantu kapanpun dibutuhkan. Mungkin hanya malam ini saja, aku butuh seseorang untuk menemani makan. Hanya makan, ku tinggalkan jendela, lalu meraih ponselku yang tergeletak di meja. Ku tarik napas panjang, menatap layar yang kosong beberapa detik, sebelum akhirnya mengetik pesan. Aryo, datang ke rumah ya, temani aku makan. Sayang, kalau semua makanan ini mubazir. Aku menatap pesan itu lama sebelum menekan kirim. Dan begitu pesan itu terkirim, aku tahu malam ini tidak akan sama seperti malam-malam sebelumnya. Sekitar setengah jam setelah pesan itu kukirim, sebuah mobil putih kecil berhenti di depan rumah.
Aku mendengar suara pagar dibuka pelan, disusul ketukan sopan di pintu utama. "Permisi, Bu Erni." Suaranya lembut, tapi terdengar gugup. Aku tersenyum kecil, berdiri dari sofa, lalu berjalan ke arah pintu, dan di sanalah Aryo berdiri. Anak muda, 26 tahun, berpakaian rapi tapi sederhana, dengan wajah yang sedikit bingung. "Maaf Bu, saya takut salah dengar. Ibu beneran manggil saya?" Aku mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Aryo, masuk aja. Aku masak banyak banget malam ini. Padahal Mas Andi batal pulang. Sayang kan kalau mubazir?" Ia menunduk sedikit, seperti masih tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. "Iya Bu, saya." "Ya sudah, sekalian bantu habisin deh." Nada bicaranya sopan, tapi matanya masih menunjukkan rasa sungkan. Kami berjalan ke ruang makan. Aku menyalakan kembali lilin di meja, menambah cahaya hangat di antara piring dan gelas yang berbaris rapi. Aryo menarik kursi, menunggu aku duduk lebih dulu, lalu duduk perlahan di seberang. Awalnya, suasana benar-benar canggung. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Aku berusaha membuka percakapan. "Kamu masih tinggal di rumah kontrakan yang dulu yo?" "Iya Bu, di belakang kantor, deket warung Padang. Kadang kalau pulang malam, saya beli makan di sana." Aku mengangguk, tersenyum. "Kerja sampai malam terus ya?" "Kayaknya suamiku sering banget nyuruh kamu urus ini itu." "Iya Bu, tapi saya nggak masalah. Saya senang bisa bantu Pak Andi. Orangnya baik banget kok." Aku menatap wajahnya sejenak. Ada ketulusan di sana, sesuatu yang jarang kutemukan akhir-akhir ini. Ia makan perlahan, dengan sopan, dan sesekali menatapku canggung setiap kali aku bicara. "Enak nggak masakanku?" tanyaku. Akhirnya, ia terkejut sedikit, lalu tersenyum. "Enak banget Bu. Jujur aja, saya nggak pernah makan masakan seenak ini. Biasanya, nasi padang sama telur dadar." Aku tertawa kecil. "Berarti siring-siring aja ke sini. Nanti aku masakin lagi." Kami berdua tertawa ringan, dan suasana berubah. Keheningan yang tadi menekan, kini berubah jadi hangat. Obrolan mengalir tentang pekerjaannya, keluarganya di kampung, tentang cita-citanya sebelum jadi asisten pribadi. Setiap kata yang ia ucapkan terdengar tulus, jujur, dan sederhana. Sementara aku hanya mendengarkan. Tapi entah kenapa, rasanya nyaman sekali. Lalu di sela percakapan itu, ia berkata pelan, "Bu, saya boleh jujur?" Aku menatapnya. "Boleh." "Kenapa?" Ia menunduk, lalu tersenyum kaku. "Saya dulu nggak nyangka Bu Erni orangnya seramah ini. Di kantor, ibu kelihatan tegas banget. Saya malah takut." Aku tertawa lagi. "Tegas iya, tapi aku juga manusia yo." Ia ikut tersenyum. Tatapan kami sempat bertemu. Hanya beberapa detik, tapi terasa lama. Ada sesuatu di situ. Aku sendiri tak tahu apa. Di luar, hujan semakin deras. Gemuruhnya menggema lembut di seluruh rumah. Cahaya lilin bergetar setiap kali angin masuk lewat jendela kecil di pojok ruangan. Dan di antara suara hujan, tawa, dan percakapan ringan itu, ada kehangatan yang lama tak kurasakan. Malam itu terasa berbeda. Bukan karena makanannya, bukan karena siapa yang datang, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak merasa sendirian lagi. Hujan di luar makin deras. Rintiknya jatuh di atap seperti denting yang teratur, menenangkan tapi juga menegangkan. Ruang keluarga diterangi lampu temaram. Hanya cahaya kuning lembut dari sudut ruangan yang menyoroti meja kecil dan 2 cangkir teh hangat. Aku dan Aryo duduk di sofa panjang, masih membicarakan hal-hal ringan. Namun, ada sesuatu yang berubah sejak obrolan terakhir kami. Sebuah kalimat sederhana darinya tadi masih terngiang di kepalaku. Mungkin karena saya suka perempuan yang gak seumuran. "Bu,
Aku menatapnya. Lama. Ia menunduk, pura-pura memainkan sendok kecil di cangkirnya. Kamu suka perempuan yang lebih tua? Tanyaku pelan. Mencoba terdengar biasa. Hehe. Iya, Bu. Entah kenapa. Mereka lebih tenang, lebih matang. Matang? Ya, aku tersenyum kecil. Kamu yakin? Bukan karena hal lain? Hal lain gimana, Bu? Misalnya, karena mereka bisa bikin kamu deg-degan tanpa harus ngapa-ngapain. Aryo langsung terdiam. Wajahnya memerah. Menunduk makin dalam. Aku menahan tawa. Ada rasa aneh yang tumbuh di dada. Percampuran antara iseng, penasaran, dan sesuatu yang sudah lama tak kurasakan. Perasaan diinginkan. Aku menyandarkan tubuh, menyilangkan kaki pelan, lalu berkata, "Yo, kamu tahu nggak, aku tuh udah lama nggak ngobrol senyaman ini." "Iya, Bu." "Iya. Biasanya rumah ini cuma berisi suara jam dinding sama suara TV." Ia menatapku. Kali ini lebih berani, meski masih ada gugup di matanya. "Pak Andi sibuk banget." "Iya, Bu." Bisa dibilang gitu. Dunia politik kan nggak pernah punya waktu buat hal kecil kayak makan malam bareng istri. Aku menatap ke arah hujan di luar, lalu kembali memandang Aryo. Tapi malam ini beda. Aku bersyukur kamu datang. Ia tersenyum, tapi masih menjaga jarak. "Saya juga senang, Bu. Tapi kalau Bapak tahu saya di sini, bisa panjang urusannya." Aku menatapnya tajam, sedikit mencondongkan badan. "Kamu takut sama suamiku?" "Bukan takut, Bu. Tapi saya menghormati hak aku." Tersenyum miring. "Bagus. Tapi kadang, rasa hormat juga bisa berubah jadi rasa lain kalau terlalu lama dipendam." Hening. Aryo menelan ludah. Tangannya memainkan ujung gelas tanpa arah. Aku bisa melihat bahunya sedikit tegang. "Bu Erni." Suaranya pelan, nyaris bergetar. "Iya, Yo. Aku senang sekali di sini, bisa dekat dengan ibu." Aku tersenyum samar. Kali ini tidak menolak. "Mungkin aku emang lagi pengen godain kamu, Bu." "Kenapa?" "Salah. Kalau aku pengen merasa muda lagi, walau cuma sebentar." Ia tidak menjawab. Tapi aku bisa melihat wajahnya mulai berubah. Bingung, tapi tak bisa berpaling. Hujan di luar semakin deras, memantulkan cahaya lampu di kaca jendela. Dalam pantulan itu, aku bisa melihat kami berdua duduk berdampingan. Seperti dua orang yang tahu mereka sedang melangkah ke arah yang berbahaya, tapi tidak berusaha berhenti. Aku bersandar sedikit lebih dekat. Jarak kami kini hanya beberapa jengkal. "Yo," kataku lirih. "Iya, Bu. Kamu ngerasa aneh nggak malam ini?" "Aneh gimana, Bu?" "Entah. Ya, aku kok merasa nyaman berada di dekat kamu." Ia menatapku lama. "Aryo salah tingkah." "Iya, Bu. Aku juga nggak nyangka bisa sedekat ini sama ibu." Aku tersenyum kecil. "Kamu benar." Dan di antara suara hujan, lampu yang bergetar, dan udara hangat di ruang keluarga, suasana tiba-tiba terasa berbeda. Tak ada yang bicara lagi malam itu, tapi tatapan yang bertemu, senyum yang terlalu lama, dan jarak yang perlahan menghilang. Dan kejadian malam itu hanya kami berdua yang tahu. Pagi datang terlalu cepat. Cahaya matahari menembus tirai ruang tamu, mengenai jelas-jelas teh yang masih bersisa di meja. Saksi dari malam yang seolah berhenti di tengah waktu. Aku terbangun di sofa, masih dengan selimut yang entah sejak kapan menutupi bahuku. Hujan sudah reda, tapi di dalam dada, badai belum juga usai. Aryo sudah tidak di sana. Yang tersisa hanyalah aroma parfumnya yang samar tertinggal di udara, bercampur dengan wangi teh melati yang kini dingin. Aku duduk, memegang dada. Entah kenapa terasa berat. Kenapa aku begitu terbawa suasana? Kenapa aku membiarkan diri merasakan hal yang seharusnya tidak mungkin? Hari-hari berikutnya terasa canggung. Aryo tetap datang ke rumah seperti biasa, mengantar berkas, membawa dokumen dari kantor suamiku. Tapi setiap kali pandangan kami bertemu, dunia seolah berhenti sesaat.
Ada sesuatu di matanya. Rasa bersalah bercampur rindu. Bu Erni, ini tanda tangan untuk Bapak. Taruh aja di meja. Yo, baik Bu. Suaranya tenang. Tapi tangannya bergetar saat menyerahkan map itu. Dan ketika jemari kami bersentuhan, hanya sedetik, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan cinta, bukan nafsu, tapi campuran keduanya yang terbungkus dalam sunyi. Malam-malam setelah itu, aku sulit tidur. Aku duduk di balkon, memandangi taman yang basah sisa hujan, dan pikiran itu datang lagi. Wajahnya, tatapannya, suaranya yang pelan, waktu bilang, saya takut kalau perasaan saya nggak berhenti sampai di sini. Kata-kata itu menempel di benakku, seperti bayangan yang menolak pergi. Beberapa hari kemudian, Aryo datang lagi membawa undangan rapat. Andi tidak ada di rumah. Seperti biasa, ia berdiri di teras, menatapku dengan ragu. Saya permisi aja Bu, masuk aja yo. Bapak belum pulang. Gak enak Bu, cuma sebentar. Aku mau ngomong. Ia ragu-ragu. Tapi akhirnya duduk di ruang tamu. Aku duduk di seberangnya. Lalu berkata pelan, kamu masih mikirin malam itu? Iya. Tertunduk. Setiap hari Bu, aku juga. Hening. Suara jam dinding terdengar nyaring. Ia mengangkat wajah, menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sorot mata yang benar-benar jujur. Bu, saya tahu itu salah, tapi malam itu saya ngerasa bukan cuma kesepian. Tapi apa yo? Saya ngerasa bahagia. Aku menarik napas dalam-dalam. Setiap kata yang keluar darinya membuat jantungku berdetak lebih cepat. Tapi di balik itu, ada rasa takut yang perlahan tumbuh. Takut kehilangan kendali. Yo, kataku lirih. Aku juga bahagia malam itu. Tapi kita nggak boleh nyari kebahagiaan di tempat yang salah. Saya tahu Bu, tapi hati saya nggak bisa disuruh berhenti. Ia berdiri, langkahnya pelan, lalu berhenti di depanku. Jarak kami hanya 1 langkah. Aku bisa merasakan aroma tubuhnya yang hangat, napasnya yang menahan banyak hal. Yo, jangan. Maaf Bu, saya cuma pengen ngelihat Ibu dari dekat. Terakhir kali. Ia menatapku lama. Aku tahu, aku harus menjauh. Aku tahu, semua ini salah. Tapi, kenapa tubuhku diam? Kenapa hatiku justru bergetar saat mendengar suaranya yang penuh ketulusan itu? Lalu, tanpa kata, ia berbalik. Langkahnya meninggalkan ruang tamu perlahan. Pintu tertutup. Sunyi. Aku duduk diam. Tanganku gemetar. Antara ingin menangis dan ingin memutar waktu. Tapi malam itu kembali terulang dalam kepalaku. Setiap tatapan, setiap jeda, setiap kalimat yang tak sempat diucap. Sejak hari itu, Aryo tidak pernah datang lagi. Andi tetap sibuk seperti biasa. Rumah ini kembali sepi seperti dulu. Tapi setiap kali aku duduk di ruang tamu dan hujan mulai turun, aku tahu ada bagian dari diriku yang tertinggal di malam itu. Kadang, kesepian bisa membuat seseorang mencari kehangatan di tempat yang salah. Bukan karena ingin berkhianat, tapi karena ingin merasa hidup lagi. Namun setiap pilihan selalu membawa harga dan beberapa rahasia. Sebaiknya terkubur bersama hujan malam itu. Musik lembut dari orkestra hotel mengalun pelan. Orang-orang tertawa, bersulang, dan saling berfoto. Tapi dunia di sekitarku terasa perlahan memudar. Mataku hanya terpaku pada satu sosok di seberang ruangan itu. Aryo, ia berdiri di antara staf penyambut tamu, memakai setelan hitam rapi dengan name tag di dadanya. Sudah berbulan-bulan sejak malam itu. Tapi rasanya seperti baru kemarin. Aku memandangi wajah itu. Wajah yang masih sama. Tenang, tapi menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku bisa merasakan jantungku berdetak cepat. Tanganku yang memegang gelas terasa dingin. Sementara udara di ruangan justru hangat. Kenapa dia di sini? Kenapa? Sekarang, saat aku berusaha melupakan semuanya, kami saling menatap. Sekilas saja.
tapi cukup untuk membuatku kehilangan pijakan. Dalam tatapan itu, ada banyak hal yang tak terucap. Kerinduan, rasa bersalah, dan kenangan yang seharusnya terkubur bersama hujan malam itu. Aku berpura-pura tersenyum, menunduk, mencoba mengatur napas, tapi tubuhku kaku. Seolah semua topeng yang kubangun selama ini runtuh hanya karena satu tatapan. Tak lama, Andi, suamiku, datang menghampiri. Ia menepuk pundakku sambil tersenyum ramah kepada tamu. Sayang, nanti tolong dampingi Pak Wakil sebentar ya. Aku ada wawancara media. Iya, jawabku pelan. Suaraku hampir tak terdengar. Andi pergi lagi, meninggalkanku di tengah keramaian yang terasa semakin sempit. Aku memalingkan wajah. Tapi Aryo masih di sana. Kali ini, ia menunduk sopan. Tapi tatapannya tetap menusuk jauh ke dalam pikiranku. Beberapa menit kemudian, aku melangkah ke balkon belakang hotel. Mencari udara segar, langit malam. Bali begitu indah. Tapi pikiranku jauh dari tenang. Aku bersandar di pagar balkon. Menutup mata, mencoba menghapus bayangan masa lalu. Kita sudah memilih jalan masing-masing. Yo, kenapa rasanya aku belum benar-benar bisa lepas darimu? Suara langkah pelan terdengar dari belakang. Aku menoleh. Aryo, ia berdiri di ambang pintu kaca. Ragu-ragu, lalu menunduk sedikit. Permisi Bu, saya nggak sengaja lewat sini. Kamu kerja di sini sekarang? Tanyaku pelan. Iya Bu. Sementara bantu event ini, saya nggak tahu kalau Ibu juga datang. Kami terdiam. Hanya angin malam dan suara ombak dari kejauhan yang terdengar. Saya minta maaf Bu, katanya akhirnya. Untuk semuanya, aku juga. Jawabku lirih. Aku kira kalau kita nggak ketemu lagi, semuanya akan hilang. Tapi, enggak kan, katanya pelan. Aku menatapnya. Dan dalam tatapan itu, aku tahu, ia benar. Perasaan itu masih ada, masih sama, masih hangat, masih salah. Yo, iya, Bu, kamu harus pergi. Saya tahu, tapi saya cuma pengen ngelihat Ibu sekali aja. Setelah itu, saya janji nggak akan ganggu lagi. Aku menatapnya lama. Senyumnya samar, tapi matanya begitu dalam. Malam itu, di bawah cahaya lampu balkon yang lembut, aku tahu ada hal-hal yang tak bisa dihapus waktu. Terima kasih Yo, kataku akhirnya, untuk malam itu. Dan untuk dayam-dayam, masih peduli. Saya nggak akan lupa Bu. Ia menunduk, lalu berbalik. Langkahnya menjauh perlahan. Dan entah kenapa, air mataku jatuh. Diam-diam, seperti malam itu dulu. Keesokan harinya, acara selesai. Andi sibuk lagi dengan urusannya. Dan aku kembali ke rutinitas. Tapi sejak malam itu, setiap kali hujan turun, aku tahu ada satu nama yang tetap tinggal di hatiku. Tanpa izin, tanpa akhir, pesan moral penutup. Kadang, cinta datang bukan untuk dimiliki, hanya untuk menyadarkan bahwa hati manusia bisa lemah kapan saja. Bukan semua pertemuan harus dilanjutkan. Sebagian cukup disimpan dalam diam. Sebagai rahasia yang hanya diketahui oleh dua hati yang tak seharusnya saling mencari.